Ya, siang ini kita akan belajar tentang child marriage dalam perspektif ilmu kesehatan masyarakat ya. Ya, ini karena siang-siang kuliah, saya nggak mau ngomong sendiri, nanti yang lain ngantuk, kita lebih interaktif saja ya. Coba saya mau tanya ini, tadi mungkin di tutorial pagi hari tadi sudah sedikit banyak dibahas ya tentang pernikahan anak ini. Nah, coba mungkin ada yang mau bercerita prior knowledge-nya apa yang adik-adik ketahui tentang pernikahan dini ya, kalau di bahasa Indonesia pernikahan usia dini, child marriage. Yuk, siapa yang mau ngomong? Apa itu child marriage? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan. Nah, Tadi kan kalau berdasarkan tutorial sebelumnya, child marriage itu kan di bawah umur ya. Kalau umur berdasarkan undang-undang sebelumnya di bawah tutorial sih sekitar 19 tahun, Dok. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah usia 19 tahun dan melaksanakan pernikahan, berarti kalau menurut saya mungkin itu masih pernikahan anak seperti itu, Dok. Dengan usia anak. Ya, terima kasih. Nah, yang lain ada yang mau menambahkan, mau mengkonfirmasi, silakan. Ya, tadi saya lihat di kelompok saya ini ya, kelompok tutorial saya cukup banyak dibahas tentang pernikahan dini. Jadi mungkin nggak usah kuliah, ini udah pintar-pintar ternyata. Ya, kita review saja nanti. Ada lagi mungkin selain Nel, satu lagi mungkin. Apa itu child marriage? Nggak ada. Ya, ini kalau kuliah harapan saya bisa on cam semua ya. Untuk apa saya yakin saya tidak ngomong sendiri tapi ada yang memperhatikan, mendengarkan. Kalau adik-adik bisa on cam, silahkan, karena tidak harus adik-adik ngomong kan, jadi mungkin tidak perlu ini internet yang cukup dinyalakan sebentar. Misalnya saya pengen lihat ini audiensnya. Baik, itu ya tadi pembukaannya Nail sudah mengatakan di bawah umur, tadi umurnya berapa, nanti ada undang-undangnya yang mengatur. Oke, apa yang akan kita bahas pada siang hari ini? Yang pertama adalah berapa banyak child marriage secara internasional, secara global, dan juga di Indonesia ya. Kita akan tahu berapa jumlahnya, kemudian apa dampak dari child marriage, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya child marriage, kemudian mungkin ada regulasi yang mengatur tentang child marriage, kemudian apa usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya child marriage. Jadi hal-hal ini yang akan kita bahas. Baik, tadi definisi sudah sudah tahu, dan mungkin ada yang lain juga sudah tahu bahwa child marriage itu adalah segala bentuk pernikahan bahwa itu tidak tercatat di negara, tapi dia ada informal union, itu bisa secara agama dia resmi, tapi tidak secara negara, tapi juga bisa juga secara formal, itu yang melibatkan salah satunya anak usia 18 di bawah 18 ke bawah. Jadi bisa aja dia menikah anak dengan anak atau anak dengan dewasa, itu tetap disebut sebagai child marriage. Nah, ini sebenarnya dilarang ya sudah dijelaskan oleh PBB United Nations bahwa ini adalah suatu pelanggaran, tidak boleh dilakukan. Nah, ini diharapkan nanti sudah tidak ada lagi praktek child marriage ini di tahun 2030.
Ya, jadi kalau kita bicara tentang child marriage itu kita biasanya kemudian membayangkan bahwa yang menikah dini itu yang perempuan. Jadi memang demikian ya. Kalau secara umum ya globally itu memang hanya 1/6 ya. Lebih banyak lagi perempuan memang yang melakukan praktek pernikahan dini. Jadi yang sesama yang laki dan perempuan itu sama di bawah 18 itu jarang. Jadi kebanyakan memang yang usia muda itu yang perempuan, kemudian yang laki-laki itu usianya sudah mencukupi. Bahkan jauh dari mencukupi. Ya, baru sudah tua. Nah, seberapa banyak kejadian child marriage ini kalau di dunia ya, epidemiologinya itu dulu dekade-dekade yang dulu itu 1 dari 4 perempuan, anak perempuan itu menikah di usia dini. Nah, kalau secara umum memang menurun ya angkanya, tapi sekarang ini ya masih 1 dari 5, jadi menurunnya nggak begitu signifikan, jadi masih banyak praktek child marriage ini. Nah, ternyata didapatkan ini pada masa pandemi ini meningkat. Jadi sekian tahun, dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, pas pandemi ini peningkatannya lebih dari trennya ya. Jadi lebih. Nah, ini coba mungkin ada yang mau kasih pendapat ya. Kira-kira kenapa tuh kok pada masa pandemi ini terjadi peningkatan child marriage? Yuk, siapa yuk? Mau ngomong. Saya mungkin mau izin Ya, berpendapat. silakan juga. Kalau menurut saya ini sih dok, karena masa pandemi ini mungkin kan ekonomi lagi susah ya dok, kan salah satu faktor kenapa ada child marriage karena harapannya ada yang ngurus anak yaitu suaminya kan dok, yang mungkin udah lebih berkecukupan, mungkin itu ada juga dok faktornya. Oke. Faktor ekonomi ya. Jadi kebanyakan keluarga ada krisis ekonomi, kemudian untuk meringankan beban keluarga, makanya anaknya dinikahkan pada usia dini. Mungkin ada hal lain yang menyebabkan pandemi ini meningkat child marriage? Ada ide lain mungkin? Nggak ada? Nggak ada. Ya, kita lanjut dulu ya. Jadi sudah meningkat terus tadi ya kasusnya. Nah, ditambahi dengan kasus peristiwa ini pandemik COVID-19 ini, maka diperkirakan secara global ini ada 10 juta lebih dari anak ini kemudian bisa menjadi pengantin anak pada masa pandemi. Nah, ini kalau tidak semua ya, ini kita lihat saja ininya grafiknya, kita lihat bahwa praktek pernikahan dini ini banyak dilakukan di terutama negara-negara Afrika, negara Asia Timur. Ini kita lihat yang tertinggi di Nigeria. Jadi 76% ini dari pernikahan, seluruh jumlah pernikahan. Nah, yang melakukan pernikahan dini itu 76%. Nah, di Indonesia kalau kita lihat ya, kalau perbandingannya di sini sih terendah ya, cuma 25%. Tapi persentase ini adalah persentase dari masing-masing jumlah populasi di negara masing-masing. Nah, coba Dedek bayangkan 25% dari jumlah orang yang menikah di Indonesia. Ini cukup tinggi ya, 1/4-nya itu ternyata merupakan praktek pernikahan dini. Jadi kalau melihat data jangan hanya melihat ini ya, rendah kok Indonesia ya, tapi kadang juga perlu kita lihat denominatornya apa. Oh, ternyata ya, bebannya cukup besar di sini ya dibandingkan dengan populasi di Indonesia. Nah, kalau per provinsi, kalau lebih detail lagi, ini yang paling tinggi melakukan praktek pernikahan dini itu di Kalimantan Tengah. Itu lebih dari separuh pernikahan itu merupakan pernikahan dini. Nah, kemudian disusul Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah yang pertama, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah. Jadi di Indonesia tadi ya 25%. Nah, 46% yaitu 2,5 juta itu
usianya range-nya 15 sampai 19 tahun. Ya. Ya, ini kalau grafik yang satunya di bawah 15 tahun ya. Jadi ini lebih parah. Ya, Alif bocor. Jadi ini lebih parah, tidak hanya di bawah 18 tahun, tapi di bawah 15 tahun. Ini yang tertinggi Provinsi Kalimantan Selatan. Itu lebih parah ya. Ini betul-betul masih usia anak. Nah, faktor apa saja yang terkait dengan pernikahan dini ini? Tadi sudah dibahas salah satunya ya, ada yang menyebutkan temannya tadi adalah masalah ekonomi. Jadi masalah kemiskinan ini faktor terbesar untuk bisa membuat orang tua ini menikahkan anaknya di usia dini. Jadi lebih meringankan beban keluarga, tidak kemudian menghidupi lagi anaknya. Nah, ini makanya biasanya pernikahan dini ini banyak terjadi pada negara-negara yang ekonominya ekonomi rendah, termasuk negara-negara miskin. Kemudian yang kedua, tradisi budaya. Ini macam-macam, yang dari luar negeri, dari India itu juga punya budaya. Nah, kalau di Indonesia juga, misalnya di Jawa Tengah itu siapapun dan berapapun umur anaknya, siapapun yang melamar, kalau ada yang melamar putrinya ini tidak boleh ditolak ya, tidak boleh menolak lamaran. Nah, ini tradisi ini juga sangat mempengaruhi budaya yang biasanya ya sudah tidak anak perempuan tidak boleh berpendidikan tinggi, langsung dinikahkan, sudah dijodohkan sejak kecil. Itu tradisi dan budaya itu juga masih cukup mendominasi ya dilakukannya pernikahan dini. Yang ketiga adalah kurangnya pendidikan. Ini baik pendidikan anaknya maupun pendidikan orang tuanya ya. Jadi pendidikan yang rendah ini cenderung membuat orang tidak berpikir panjang nanti bagaimana ke depannya. Jadi ya sudah menikah saja, kalau sudah mampu menikah gitu. Jadi, walaupun usianya belum begitu mencukupi. Kemudian yang sekarang ya, ini 3 hal ini sudah faktor yang sudah lama menjadi penyebab ya. Nah, belakangan ini ada satu penyebab juga yang membuat timbulnya pernikahan dini itu adalah pergaulan yang semakin bebas. Jadi semakin permisif terhadap pergaulan bebas. Nah, itu juga faktor tadi ya, salah satunya di pandemi itu adalah salah satunya kemiskinan, yang kedua itu tadi semakin bebas. Jadi anak-anak tidak sekolah secara formal, dia lebih banyak kegiatan di luar, lebih bebas aktivitasnya. Nah, ini memungkinkan lebih banyak kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang tanpa pengawasan orang tua, pengawasan sekolah ya. Nah, itu juga memungkinkan adanya pergaulan bebas yang tidak sehat ya. Kemudian akhirnya menyebabkan seks bebas dan terjadinya pernikahan dini ini adalah karena marriage by accident, itu katanya istilahnya MBA, pernikahan karena kehamilan. Nah, itu juga banyak terjadi ya di negara kita terutama. Nah, apa dampak dari child marriage ini? Banyak sebenarnya ya. Ini ada dari beberapa sumber saya ambil, mungkin ada yang overlap. Jadi pertama dari sisi pendidikan, jadi 80-85% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun itu tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau di luar negeri itu enggak masalah ya, hamil. Misalnya di negara-negara maju, di Amerika itu hamil kemudian melahirkan, terus punya anak, dia tetap sekolah, menjalani sekolah, itu enggak masalah. Tapi kalau di negara kita ya hamil dikeluarkan dari sekolah, terus tidak bisa lagi melanjutkan.
Dan itu juga faktornya karena ya dia kemudian harus merawat anaknya, kemudian kegiatan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga, itu memang kemudian tidak memungkinkan dia untuk melanjutkan studi. Bebas dari kekerasan. Ya, nah 44% mengalami KDRT. Ini biasanya adalah yang pasangannya jauh lebih tua ya, itu banyak terjadi. Jadi memang dia jadi vulnerable, menjadi kaum yang lemah di situ di statusnya. Jadi dia mestinya pada usia itu bebas dari kekerasan, sekarang jadi seperti dikuasai oleh suaminya dan mengalami KDRT. Jadi ternyata cukup banyak ya, hampir separuh, 44% pelaku pernikahan dini mengalami KDRT. Kesehatan, nah nanti ada tersendiri ya, kita dari bidang kesehatan cukup banyak faktor dampak yang bisa dialami oleh, nah, terutama ini yang perempuan ya, karena banyak kasusnya yang melakukan praktek pernikahan dini perempuan, itu resiko kematian, kemudian nanti juga efeknya pada bayinya. Hak dilindungi dari eksploitasi ini juga akan hilang kalau dia melakukan pernikahan dini. Ya. Jadi harusnya dia masih dilindungi orang tua, dia masih nyaman berada pada neighborhood anak-anak, kemudian dia harus dilepas ikut suaminya dalam suatu lingkungan yang asing, yang baru. Ini juga suatu pelanggaran hak anak. Selain itu, bisa juga dia mengalami ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Jadi kalau di masyarakat kita gimana ya? Yaitu tadi semua urusan rumah tangga itu kan kemudian tanggung jawabnya istri, ibu. Lah dia jadi tidak bisa bekerja. Tadi sekolah ya, pendidikan tidak bisa, tapi juga tidak bisa bekerja, harus mengurus anak, mengurus rumah. Itu akhirnya ternyata berdampak besar juga pada ini ya, perekonomian negara juga. Jadi bisa menghilangkan pendapatan domestik bruto. Nah, ini yang spesifik tadi ya, terkait dengan disadvantage-nya untuk yang perempuan, yang khususnya perempuan ya. Jadi perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki resiko kematian 5 kali lebih besar. Nah, ini juga yang kemudian menyumbangkan kenapa angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi. Ini juga karena masih banyaknya tadi ya pernikahan dini. Tadi juga faktornya ini ternyata kalau usianya muda ini resiko kematiannya lebih besar. Kemudian kalau hamil di usia muda ini juga akan ini pendapatan menengah ke bawah. Kemudian memiliki resiko kesakitan pada bayinya juga lebih tinggi. Kemudian tadi dibahas juga di tutorial tentang resiko peningkatan kanker leher rahim. Kemudian bayi lahir prematur, BBL, dan perdarahan persalinan. Nah, mungkin ada yang bisa cerita nih, udah tahun keempat kan ya, kenapa sih kok pernikahan dini ini bisa menyebabkan resiko terkena kanker leher rahim lebih besar? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Biar nggak ngantuk. Ayo, siapa? Kenapa? Kok bisa pernikahan dini bisa meningkatkan resiko kanker leher rahim? Gimana mekanismenya? Yuk, ini terkait adolescent health. Apa yang terjadi pada organ reproduksi di usia remaja? Diam semua. Yuk, salah satu. Salah, nggak apa-apa.
Mungkin saya ingin coba dulu dok. Ya, coba. Yang singkat saya aja dok ya. Ya, nggak apa-apa. Singkat saya Gimana? tuh squamo junction tuh dok, yang di cervical itu kalau pada perempuan yang masih muda tuh belum sepenuhnya jadi gitu loh dok, makanya bisa luka kalau misalkan untuk jalur melahirkan dok. Nah, karena dia tuh selnya tuh udah membelah, jadi kalau dia tuh rusak itu malah bisa bikin jadi cancer dok. Oh ya, ini ternyata Alvin juga jawab seperti itu ya. Sexual course karena squamous-cellular junction belum matur. Ya, jadi karena junctionnya itu belum matur, ini paparan aktivitas seksual itu akan menyebabkan ini ya perubahan sifat sel menjadi ganas, dan itu akan berlangsung lama. Jadi proses sampai timbulnya sel kanker itu puluhan 20 tahun gitu ya. Jadi mungkin praktek pernikahan dininya dulu usia dia 14, 15, kemudian nanti muncul di usia tua 50, 60 misalnya gitu ya. Jadi itu salah satunya. Ya. Kemudian ada juga yang dampak di sini kok ketinggalan ya. Dampak dari pernikahan dini ini adalah resiko terkena penyakit menular seksual yang lebih tinggi. Jadi menyebabkan resiko terkena penyakit menular seksual lebih tinggi. Ini kira-kira kenapa? Ini penelitian banyak ditemukan di Afrika ya. Terjadi peningkatan kasus HIV/AIDS pada perempuan yang menikah dini. Kenapa? Ya, jadi di sana kan kasusnya memang ini ya, kasus HIV/AIDS-nya tinggi, sehingga anak perempuan yang menikah dini kemudian pasangannya itu pernah melakukan aktivitas seksual dengan yang lain atau lebih dari satu pasangan, itu akan menularkan, dan itu ya banyak terjadi ternyata di Afrika sana, tapi tidak banyak di Indonesia. Jadi memang tipikalnya dampaknya ini di masing-masing negara berbeda ya. Jadi harus lihat konteksnya itu di negara mana. Oke, kok nggak bisa lanjut ini slide-nya? Ini Adik lihat slide-nya apa di layar? Masih yang disadvantages, Bu. Kok nggak bisa? Oh. Nah. Ya, banyak ya disadvantage lagi. Coba saya minta yang belum bicara memberikan usulan atau apa yang diketahui dampak lain dari pernikahan dini yang belum saya sebutkan. Yuk, siapa yuk? Banyak nih, ada 35 orang. Yuk, siapa? Dampaknya apa lagi kira-kira? Karena kalau dari public health perspective itu kita juga melihat social determinant of health. Jadi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi status kesehatan orang. Jadi tidak hanya dampak dari sisi kesehatan, tapi juga tadi sudah kita bahas secara sosial, ekonomi, budaya, kemudian apa mungkin yang masih harus KDRT ya, oke, yoga, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT meningkat, nah, oke, Clara, apalagi? Ya, mungkin tidak ini ya, adik-adik berada di lingkungan yang tidak tidak umum terjadinya pernikahan dini. Kita di lingkungan yang dengan pendidikan cukup, dengan ekonomi cukup, itu
jauh ya dari praktek seperti ini. Jadi kita harus melek gitu, membuka mata bahwa kasus ini masih banyak terjadi, dan kita sebagai tenaga kesehatan harus bisa juga menjadi role model dan memberikan edukasi yang tepat. Ya, nih ya ada yang jawab, ada putus studi, kemudian kejiwaan, komplikasi kehamilan kelahiran. Ya, jadi aspek kejiwaan juga ya, aspek kejiwaan ini kadang kurang diperhatikan. Yang terlihat mata saja yang kelihatan, oh tadi aspek ekonomi, sosial budaya, kesehatan itu kelihatan, tapi aspek psikologi ini yang tidak kelihatan, padahal ibu itu adalah orang utama yang membesarkan mendidik anak, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap generasi selanjutnya. Ya, peningkatan angka stunting juga oke. Itu dia belum cukup umur, belum cukup siap ya secara tadi psikologis tadi untuk mendidik anak. Dia belum, ya mestinya belum saatnya ya mendidik anak, tapi dia harus mendidik anak. Nah ini akan mempengaruhi ya generasi kedepannya jadi seperti apa yang dididik oleh ibu yang melakukan pernikahan dini. Jadi ada pentingnya seperti apapun ya bapaknya itu, kalau ibunya ini mendidik anaknya dengan baik, dengan pengetahuan pendidikan dan aspek psikis yang baik, maka generasi yang dilahirkan setelahnya itu menjadi lebih baik. Nah, angka perceraian juga tadi ya, karena tidak ada kesiapan psikologis, kemudian ujung-ujungnya ya yang jadi solusi adalah perceraian. Apalagi banyak, ini masih banyak ya. Bagus nih, ada angka perceraian, putus studi, ya tadi ya putus studi. Jadi putus studi ini, misalnya ibunya ini sebenarnya cerdas ya, bagus secara pendidikan sebenarnya dia cukup, tapi kemudian tidak bisa melanjutkan studi. Mungkin dia mendidik anaknya dengan baik, tapi kemudian kesempatan kerjanya jadi tidak ada, karena di Indonesia ini bukan by skill ya, menerima pekerjaan itu dengan ijazah, harus punya ijazah yang sesuai, jadi dia tidak mendapatkan kesempatan kerja yang baik sesuai dengan kemampuannya. Apalagi iya, betul. Jadi ada domestic violence, kemudian pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ya, pekerjaan domestik itu banyak dibebankan pada wanita. Padahal dia dengan usia yang masih muda, masih banyak bisa berkarya, itu kemudian kesempatannya hilang untuk mengurus anak. Nah, nanti biasanya dia kemudian akan bekerja setelah anaknya bisa ini ya, tapi kemudian karena pendidikannya yang tidak mencukupi, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang tidak semestinya, jadi buruh di pabrik misalnya. Jadi dengan kerja yang keras, dengan pendapatan yang tidak mencukupi, tidak sesuai. Dan kemudian harus meninggalkan anak. Nah, akhirnya itu seperti lingkaran setan ya. Oke, sip. Bagus. Kita lanjut ya. Coba saya share screen, bisa nggak ya? Jadi kenapa nggak bisa? Oke, kemudian setelah dampak-dampak tadi, saya ingin tahu adik-adik sudah sampai mana tadi pas tutorial belajar tentang regulasi yang ada di Indonesia. Kalau internasional ya memang dilarang ya. Dan untuk praktek di negara maju memang sudah tidak ini, karena mereka juga nggak masalah ya, ada seks bebas juga nggak masalah. Kalau di sini ada terikat pernikahan dan itu diatur oleh undang-undang. Ya, undang-undangnya apa tadi? Ya, sudah ada yang menyinggung tadi undang-undang yang mengatur ini untuk mencegah child marriage.
tadi sudah dibahas di tutorial di kelompok saya. Ya, siapa yang mau usul? Regulasinya apa yang mengatur ini? Dia Khairudina. Ini soalnya mati kameranya, saya nggak tahu nih. Yuk dia. Iya dok. Undang-undangnya. Mohon maaf dok, kalau tadi di tutorial kelompok saya belum sempat dibahas, jadi belum ada tahu, dok. Prior knowledge mungkin? Saya tidak ingat dok, mohon maaf. Oke, baik ya. Atau yang lain yang tahu? Oke, Nail. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19 tentang usia minimal pernikahan 19 tahun. Ada yang lain? Ada yang menambahkan? Nggak ada. Baik, jadi sebenarnya untuk menghindari child marriage ini sebenarnya sudah ada undang-undang yang diatur di Indonesia, itu tentang undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Waktu itu dicanangkan bahwa minimal untuk menikah yang diizinkan itu adalah pria usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun dan memenuhi syarat-syarat perkawinan. Nah, nanti kalau mempelai laki dan perempuan ini belum mencapai umur 21 tahun, dia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Jadi dari sini terlihat ya diskriminasinya, kalau laki-laki 19, perempuan 16 sudah boleh menikah. Nah, ini banyak mendapatkan kritik protes, tapi itu sejak tahun 74 Adik-adik, itu belum tidak pernah direvisi sampai tadi Nail katakan tahun 2015. Makanya kalau di Indonesia disebut pernikahan dini, ini Koalisi Perempuan Indonesia tidak setuju. Ini namanya perkawinan anak. Jadi kalau di luar negeri disebutnya sudah child marriage ya, kalau di Indonesia masih banyak pernikahan usia dini. Tapi ini lebih parah ya, kita bilangnya mestinya perkawinan anak yang mestinya ya belum saatnya untuk menikah. Nah, kalau untuk yang perlindungan anak ini khususnya pasal 15 ini sudah jelas dituliskan di situ Undang-Undang Nomor kayaknya 23 deh ini. Sudah saya benar salah. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 kemudian diperbarui Nomor 35 tahun 2014. Di pasal 15 khususnya bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual. Ya, jadi kita menganggapnya dengan melakukan pernikahan anak itu akan melanggar pasal 15 ini. Ada unsur kekerasan dan kejahatan seksual karena dia masih anak-anak, mestinya belum mengalami keadaan seperti ini. Nah, kemudian akhirnya setelah lama ya dari tahun 74, akhirnya tahun 2019 ini Presiden Jokowi mencanangkan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 74 tadi. Menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Nah, di sini revisinya adalah untuk laki-laki dan perempuan sama usia minimal untuk menikah itu adalah 19 tahun. Nah, itu tadi yang dikatakan Nail. Jadi sekarang 19 tahun ya minimal menikah. Tapi kok masih ada ya yang kurang dari 19 tahun kok menikah? Tadi ada lihat ya prevalensinya, epidemiologinya tadi grafiknya di usia di bawah 15 tahun masih ada. Gimana tuh? Kan kalau melanggar undang-undang pelanggaran dihukum ya. Kok masih ada prakteknya? Kira-kira kenapa tuh? Kok masih banyak ya prakteknya, sudah diatur Undang-Undang 19, tapi masih ada yang menikah. Makanya tadi di Kalimantan Selatannya di usia kurang dari 15 tahun. Kenapa? Karena apa ya faktornya?
Yuk, siapa mau ngomong? Yuk, ngomong langsung aja. Nanti saya panggil nggak tahu lagi. Yang mau usul aja deh. Oke, Alvin, penegakan hukumnya kurang, mungkin dok. Jadi yang menikah di bawah umur sesuai undang-undang dibiarkan, gitu ya. Oke, ada lagi? Siapa tadi? Ada yang mau ngomong? Ya, oke, yoga pernikahan yang tidak resmi secara hukum, seperti di daerah-daerah. Ya, bisa. Jadi memang tidak dicatatkan ke catatan sipil ya. Jadi dia tidak tahu dari pemerintah ya, tidak ada ini, tidak mengetahui, tidak ada catatannya ya, nggak ada hukumannya. Ya, jadi ternyata undang-undang ini ada detailnya ya, detail di undang-undang itu ada lanjutannya. Nggak bisa lagi. Jadi ternyata setelah dituliskan batasannya usia sekian, kemudian ada perkecualiannya. Apabila ada kondisi yang mendesak, yang bisa diterima, maka orang tua mempelai bisa mengajukan dispensasi untuk melakukan pernikahan anaknya di usia kurang dari 19 tahun. Ternyata ada seperti itu pasalnya. Coba nanti dilihat itu ada ayat-ayatnya, tidak saya masukkan di sini. Jadi itu tetap saja menurut saya ya, itu tidak akan bisa menurunkan prevalensi child marriage di Indonesia kalau seperti itu. Karena sejak dulu dari tahun Undang-Undang tahun 74 sampai sekarang ya seperti itu kejadiannya. Aturannya 16 perempuan, 19 laki-laki. Terus mau menikah, yang laki-laki 18 misalnya, yang perempuan 17. Nggak bisa kan? Kemudian minta dispensasi, sudah hamil duluan dan sebagainya, akhirnya diizinkan. Dan itulah praktek yang terus berlanjut sampai walaupun undang-undang ini diperbaharui. Ternyata tetap ada pasal yang menuliskan seperti itu. Nah, ini kelemahannya ya, Dedek, kalau nanti belajar policy brief dan sebagainya, itu ini celah-celah yang akhirnya ya kayak apa ya, tidak, undang-undang ini jadi lemah ya, tidak bisa ditegakkan dengan baik. Oke, jadi itu setidaknya Dedek tahu ya bahwa kita sudah punya undang-undangnya. Cuma ya karena ada dispensasi itu akhirnya bisa menikah secara formal di catatan sipil tercatat, tapi dengan usia yang masih usia anak, itu masih terjadi, masih banyak. Baik, lanjut. Nah, apa yang sudah dilakukan untuk mencegah pernikahan dini ini? Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan secara internasional. Sejak tahun 2016 ini UNICEF dengan UNFPA, tahu ya UNICEF apa, UNFPA apa, ini turunannya PBB ya. Ya, kalau UNFPA kayak BKKBN-nya kita ya, untuk family planning. Ini meluncurkan Global Program to End Child Marriage. Jadi dia memberdayakan perempuan muda di seluruh dunia untuk mengkampanyekan pencegahan child marriage ini. Di situ diberikan ada pelatihan-pelatihan, kemudian intervensi ke sekolah-sekolah, kampanye tentang kesehatan reproduksi. Nah, itu sudah cukup masif ya. Waktu itu sejak tahun 2016 itu sudah dilakukan, terutama di negara-negara Afrika di mana prevalensi child marriage-nya tinggi. Itu kita
namanya peer educator. Jadi langsung belajar bareng-bareng dengan teman sebayanya. Itu akan lebih mudah diterima. Jadi dibuat leaflet, dibuat buku-buku, kemudian pelatihan itu secara terus-menerus, sehingga sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah lebih dari 105 juta ya yang yang sudah terkena ini ya, informasinya, sudah mendapatkan informasi itu. Sudah kemudian diminta untuk menularkan dan seterusnya, mengkampanyekan. Kenapa sih kok child marriage itu tidak boleh? Jadi yang dulu anak-anak ini sudah terbiasa ya, kalau sudah lulus SD misalnya, lulus pendidikan dasar kemudian menikah, ini jadi melek, jadi sadar, oh tidak boleh toh, oh ternyata harus ditunda karena seperti ini. Mereka jadi tahu dampak-dampaknya, dampak negatifnya, kemudian dampak positif kalau menunda, itu dijelaskan di situ. Nah, ini kalau yang di luar negeri ini tidak sampai ini ya, ke Indonesia mungkin tidak sampai betul-betul terpengaruh, jadi hanya sedikit, dan di Indonesia kemudian dibuat sendiri secara nasional program-program tersendiri. Nah, mungkin ada yang tahu kalau di Indonesia apa programnya untuk mencegah pernikahan dini. Yuk, siapa yang tahu? Usaha-usaha apa yang dilakukan di Indonesia untuk mencegah pernikahan dini? Misalnya apa? Atau mungkin ada yang nggak tahu ya di Indonesia yang sudah dilakukan apa, tapi ada yang punya ide apa sih usaha kita yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini? Yuk, apa? Yuk. Adik-adik taunya kalau pernikahan dini itu kalau yang ini ya, mungkin lingkup kita saja di Indonesia, itu sebenarnya keinginan anaknya atau keinginan orang tuanya itu menikah dini. Mungkin orang tuanya, Dok. Ya. Mungkin kalau untuk ini bisa edukasi pendidikan seksual, Dok, untuk anak-anak usia remaja atau usia anak-anak yang sudah bisa menerima informasi dengan baik. Jadi anak-anaknya nanti bisa memberikan pandangan juga kepada orang tuanya apabila orang tuanya masih strict dengan penjodohan gitu, Dok. Jadi kayak Bapak pengen kamu nikah sama ini, tapi anaknya bilang, Pak saya masih pengen sekolah gini-gini. Jadi tahu pertimbangannya kalau menikah tuh nanti akan seperti apa. Gitu, Dok, mungkin. Ya, oke. Baik, makasih Nail. Jadi kita bekali pengetahuan anak-anak ini sehingga punya argumen yang kuat ya pada orang tuanya. Itu untuk alasan tadi ya, misalnya ekonomi, orang tua segera menikahkan di usia muda itu bisa. Tapi kemudian ada alasan lain kan tadi ya, misalnya marriage by accident tadi. Nah, kalau kasusnya marriage by accident, pernikahan dini karena itu, bagaimana kita mencegahnya? Tadi Nail sudah sedikit menyinggung ya, pendidikan seksual atau apa. Itu mungkin ada usulan dari teman-teman, oh ini melalui undang-undang, atau oh ini Alvin ya, ada yang mungkin bisa dari forum kesehatan lewat media sosial. Ya, jadi adik-adik, karena kita tadi lihat ada beberapa alasan penyebab pernikahan dini ya, kita harus spesifik sasarannya mau kemana. Kalau alasan yang ekonomi mungkin kita sasar ke orang tuanya, kalau marriage by accident tadi mungkin kesalahan ke anaknya, kemudian kalau sosial budaya sasarannya ke pemerintah, masyarakat umum misalnya. Jadi sasarannya beda-beda. Nah, kalau untuk edukasi tentang seksual tadi seperti apa? Langkah konkretnya, edukasinya seperti apa? Cara melakukan
aktivitas seksual secara sehat atau gimana? Mungkin Kalau itu kan, dari yang anak kecil ini Dok, penjelasannya mungkin kalau anak kecil kan paling utamanya dari orang tua dulu ya Dok. Misalnya kalau dia masih usia anak-anak atau seperti balita gitu-gitu, mungkin paling pertama diajarkan tuh tentang apa namanya alat kemaluan. Misalnya alat kemaluan itu tidak boleh dipegang oleh siapapun, oleh selain apa namanya anak-anak itu sendiri. Terus diajarkan juga tentang apa namanya mau bercerita, misalnya ada kejadian tertentu, jangan merasa terkucilkan atau merasa takut karena apa-apa. Mencoba memposisikan anak supaya mau terbuka pada orang tua, karena orang tuanya nanti pasti akan menjelaskan bahwa orang tuanya akan memposisikan sebagai pendengar yang baik, bukan bakal menuding. Jadi usahakan supaya anaknya nanti jika mengalami kejadian mungkin kejadian yang mungkin kurang mengenakan di area kemaluannya, anak-anaknya nanti akan berani bercerita terlebih dahulu kepada orang tuanya gitu Dok. Kalau yang usia anak kecil, kalau usia yang remaja tadi mungkin karena udah bisa memahami apa namanya dampak-dampak buruknya tadi, mungkin bisa lebih dijelaskan seperti apa namanya bahayanya pergaulan bebas gitu-gitu Dok, dan apa namanya resiko-resiko apa namanya hubungan dengan banyak pasangan, karena kan mungkin karena pasangan remaja kan rasa ingin tahunya tinggi gitu gitu loh Dok. Tambah lagi kan kalau kemarin kalau nggak salah dari materinya yang hari kemarin tentang banyak remaja yang belum mengetahui bahwa hubungan seksual pada pertama kali juga bisa apa namanya berujung dengan kehamilan. Nah itu kan kalau untuk usia remaja sudah bisa dijelaskan seperti apa namanya, jelaskan seperti itu Dok, mekanisme biologisnya seperti apa. Mungkin seperti itu Dok. Iya, betul Nail ya. Wah, Nail udah pinter ini. Ini jangan-jangan edukator ini, seks edukator remaja. Ya itu semua betul ya. Kita tidak hanya menyasar pada anaknya. Sekarang itu kan ada ini PR itu apa sih yang di puskesmas itu ya untuk konsultasi kesehatan reproduksi remaja. Kemudian dari sekolah tentang pendidikan seks yang sehat seperti apa. Kan memang itu apa isunya itu ya kalau remaja itu taunya kalau cuma sekali berhubungan itu tidak menyebabkan hamil. Nah itu juga luruskan. Tapi mestinya dua sisi tadi, tidak hanya dari remajanya tapi juga dari orang tua. Bagaimana orang tua bisa menjadi teman ngobrol. Jadi anak tidak malu untuk bercerita pada orang tuanya, orang tua juga tidak malu untuk menjelaskan hal-hal yang sensitif seperti itu. Nah, barier ini masih cukup tebal ya kalau di budaya Indonesia itu tidak biasa orang tua itu menjelaskan langsung terkait itu pendidikan seksual itu ya. Saya sendiri ke anak saya mungkin saya pakai cara saya memberikan buku pubertas gitu ya untuk wanita gitu. Itu ada ada kalau menariknya seperti apa, kemudian tumbuh kelamin sekunder itu seperti apa, semua dijelaskan di situ. Nah ini biasanya saya diskusi sama dia tuh bukannya dengan saya minta dia membaca satu bab per satu bab, kemudian saya minta dia cerita apa Kak tadi itu isinya bab itu tentang apa. Nah terus dia akan bertanya, emang gini mah, kalau gini ya mah gitu. Nah paling saya jalannya seperti itu karena terus terang kalau kita langsung membuka ini ya pembicaraan terkait masalah seperti itu jadi kurang mengalir ya. Biasanya pakai skenario, pakai jalan dulu baru kita ngobrol. Tapi bisa mungkin dua arah tadi. Kalau anaknya sudah, sekarang kan anak-anak sekarang terbuka ya, maksudnya lebih berani ngomong gitu. Tapi orang tuanya sendiri tidak menanggapi dengan baik, tidak menyambut kembali dengan edukasi yang baik ya sama saja. Jadi saya rasa harus dua pihak ini dilibatkan. Kita juga memberikan pendidikan kepada orang tua yang mempunyai anak dan remaja ya, anak terutama anak remaja untuk bisa mempersiapkan anaknya menghadapi masa remajanya itu dengan sehat sepenuhnya ya, sehat secara komprehensif. Baik, jadi itu ya usaha-usahanya nanti juga adik-adik
Kalau mungkin kemarin pengalaman di CFHC juga kadang kelompok sasarannya ya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kadang tidak menyasar ke remaja ya. Padahal kesehatan remaja ini sering terabaikan. Jadi kalau di masyarakat itu ada posyandu balita, itu untuk anak-anak balita. Kemudian itu nanti ada ibunya kan, ada ibu menyusui, ibu-ibu yang punya anak itu juga ditimbang, dia juga bisa diukur tensinya oleh kader gitu. Kemudian ada posyandu lansia, itu juga isinya udah 55 tahun ke atas. Nah, yang tidak ada posyandu remaja. Lah, kenapa? Jadi remaja ini merasa ini ya, memang angka morbiditasnya rendah pada masa-masa di mana tubuh itu dalam keadaan bugar ya, dalam kondisi di mana aktivitas fisik tinggi, kemudian makanannya apa-apa masuk nggak masalah, nggak ada timbul bikin penyakit, itu kemudian membuat remaja ini malas untuk datang untuk melakukan check up kesehatan baik di puskesmas maupun di posyandu. Jadi posbindu yang diperuntukkan untuk usia ini ya, usia remaja sampai dewasa muda, dewasa tua sampai usia 55 ini di mana-mana tidak berjalan dengan baik. Karena ya itu tadi, satu sisi dia merasa sehat, yang kedua jamnya yang tidak sesuai. Mereka sekolah, mereka bekerja, itu kan kalau posyandu lansia ya udah pensiun, posyandu balita memang tidak sekolah, jadi biasanya di pagi hari Bu Kader itu, jadi mereka tidak bisa mengikuti atau mendatangi. Nah itu ya, itu juga harus dipikirkan bagaimana agar mereka terpantau kesehatannya. Nah itu saya pernah membuat program ya pengabdian masyarakat itu posbindu remaja, itu saya barengkan dengan acara pertemuan pemuda. Pemuda Karang Taruna itu mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali tapi malam, jadi habis isak gitu ya, memang mereka bisanya jam segitu. Nah Bu Kader ini kadang yang nggak bisa datang kan, gimana caranya pada malam itu mereka sebelum pertemuan kita bisa memantau kesehatannya, mengukur berat badan, lingkar perut, terus tensi waktu itu ya. Nah akhirnya kita buat pelatihan untuk pemuda remaja ini untuk bisa melakukan pemeriksaan itu ya, kan pemeriksaan sederhana ya, bagaimana cara mengukur lingkar perut, mengukur berat badan, tinggi badan, tensi digital itu, sehingga pada saat pertemuan kader tidak perlu datang. Jadi mereka melakukan pemeriksaan bergantian, piket. Setiap ada yang datang, jadi yang piket harus datang duluan, setiap ada yang datang periksa dulu, nimbang, lingkar perut, kemudian tensi, masuk. Ada yang datang diukur sampai semua, baru acara dimulai. Jadi itu nanti direkap, kemudian rekapan tiap bulanan ini dilaporkan ke Budukos, jadikan satu dengan laporan posyandu balita dan posyandu lansia. Itu yang jadi di daerah saya. Waktu itu saya inisiasi pengabdian masyarakat. Jadi hal-hal mungkin hal-hal kecil seperti itu ya. Di situ juga saya selipkan itu tadi tentang kesehatan reproduksi, tentang pengetahuan seputar seksualitas. Tapi ya secara umum kalau dari medsos sekarang sih sudah tahu ya anak-anak zaman sekarang. Cuma memang harus lebih diarahkan, masih tetap harus diarahkan, diingatkan. Baik, itu ya aksi-aksi yang sudah dilakukan. Coba saya share screen lagi, semoga bisa. Nah, di Indonesia itu sekarang ada namanya Forum Anak Nasional. Jadi organisasi ini dibuat oleh pemerintah
melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan anak-anak di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya masalah pernikahan dini sebenarnya ya, jadi umum masalah pendidikan juga kesehatan masuk pernikahan dini. Ini sudah tersebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Dia tugasnya apa? Dia sosialisasi undang-undang tadi ya. Umumnya intinya memang tadinya dibentuknya untuk pernikahan anak ya, tapi kemudian luas untuk partisipasi anak secara umum. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ya, kalau hanya sosialisasi undang-undang ini sebenarnya sudah tahu, sudah gampang didapatkan ya, bahwa memang kalau di bawah umur, di bawah masih usia anak itu ya tidak boleh melakukan perkawinan. Tapi itu tadi mestinya disertai dengan pendekatan-pendekatan pada sasaran yang lebih fokus ke orang tuanya, ke tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mereka yang mau bisa didengar, yang masyarakat mau mendengarkan, itu yang kita dekati. Kemudian ada usaha-usaha lain di mana kita mencari media yang menarik untuk remaja. Ini salah satunya adalah komik. Coba nanti kalau ada mau lihat ya di komikpendidikan.id itu banyak sekali komik-komiknya. Salah satunya ini yang sekolah, yes, nikah muda, no way. Ini salah satunya. Tapi banyak di situ tentang aku judulnya misalnya aku menstruasi gimana ini misalnya. Jadi komik-komik pendidikan yang mungkin dia malu ya, tanya ke gurunya, tanya ke orang tuanya, itu dia bisa melihat di sini. Jadi sebenarnya ini seperti leaflet modul gitu, tapi bentuknya komik dibentuk dalam rangkaian cerita, jadi lebih menarik ya. Nah itu bisa dilihat buku sekolah digital itu banyak komik-komik pelajaran pendidikan di situ. Nah ini kalau mau aplikasinya bisa di-download pakai smartphone. Nah, sekarang anak-anak ya era digital ya. Gimana caranya kita pendekatannya yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu juga usaha pemerintah. Nah ini juga sekali lagi ya seperti Forum Anak Nasional tadi, ini juga tidak banyak yang mengakses. Kalaupun ada ya, kemudian harus tetap ada langkah lain untuk tadi pencegahan yang fokus spesifik untuk mencegah pernikahan dini. Karena aspek-aspek penyebabnya banyak hal tadi ya, banyak aspek yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Termasuk ini ya, smartphone ini, karena sekarang anak-anak cenderung memang difasilitasi smartphone untuk sekolah online di masa pandemi, ya akhirnya ya akan terakses informasi-informasi yang mungkin mereka belum bisa menyaring ya, mana yang berbahaya, yang kemudian membuat mereka penasaran, mencoba-coba, kemudian bisa mengenal orang lain yang kita tidak tahu itu dari mana, seperti apa, betul atau tidak, bohong atau tidak, kemudian mungkin terkena bujuk rayu. Nah itu hal-hal dampak negatif dari ini ya, perkembangan digital yang sangat pesat saat ini. Nah itu juga merupakan media jalan kita, kesempatan kita untuk masuk juga ke remaja lewat situ juga. Jadi jangan mau kalah dengan ini tadi pesatnya informasi yang mungkin menyesatkan, hoax atau apa, kita dari tenaga kesehatan juga harus bisa memberikan informasi yang tepat yang kemudian bisa diakses oleh remaja dengan mudah. Jadi itu ya secara umum garis besarnya. Nanti saya rasa tadi di LO tutorial juga ada, Dedek bisa belajar mandiri, mencari lebih jauh lagi apa hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Mungkin ada pertanyaan, Dedek silahkan. Oh ya, ini masih ada.
Oh, masih ada. Ya, satu slide lagi, upaya-upaya yang lain apa yang bisa dilakukan. Yang pertama, mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, seperti saya katakan tadi, bahwa masyarakat itu sekarang semakin permisif ya, dengan adanya mungkin hamil duluan nikah, menikah usia dini itu sudah pada cuek gitu. Maksudnya ya sudah terserah itu urusan kamu. Kalau dulu itu kan betul-betul kita jaga ya norma dan aturan itu, kemudian saling memperingatkan, saling menasehati. Nah itu sekarang mulai pudar. Jadi untuk aturan yang memang norma-norma yang baik, yang perlu dipertahankan, sebaiknya di masyarakat ini kita saling mengingatkan, saling berempati, memperhatikan, saling menasehati. Kemudian memfasilitasi antenatal pada ibu usia muda. Nah, ini sebenarnya bukan usaha mencegah pernikahan dini. Ini sudah terjadi pernikahan dininya, tapi bagaimana usaha kemudian tadi memperbaiki generasi selanjutnya ya. Bagaimana ibu-ibu muda ini bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas, yaitu dengan antenatal care yang bagus. Biasanya kalau ibu-ibu muda tidak ini ya, karena dia masih bugar, sehat gitu, tidak begitu memperhatikan kehamilannya karena tidak bermasalah, kemudian tidak rutin check up gitu, tidak rutin ANC. Nah ini untuk khusus ibu-ibu muda ini mestinya ada, kalau di daerah itu saya rasa di kampung sudah ada ya, kader kesehatan itu sudah memantau di RT dia ada berapa ibu hamil, usia berapa, dan usia ibu muda ini diperhatikan kecukupan gizinya, karena kadang anak-anak muda itu, remaja itu kurang perhatikan ini ya, pokoknya pengen langsing, menjaga tubuh tetap langsing, kemudian kurang makan buah, sayur gitu, sehingga mungkin dia anemi, jadi harus dipantau betul. Kemudian melihat faktor resiko yang ada, tensinya, itu difasilitasi. Menggunakan sarana layanan kesehatan sebagai perantara menuju sarana pelayanan yang lain. Ya, jadi di puskesmas itu sekarang wajib ya, siapa yang hamil itu ke puskesmas yang pertama, walaupun nanti dia selanjutnya ANC selanjutnya boleh ke SPOG atau ke klinik swasta, tapi sekali semasa hamil dia harus pergi ke puskesmas, itu aturannya. Jadi didorong oleh kader, URT untuk ke puskesmas, dan nanti akan ada pemeriksaan terpadu di puskesmas ini. Jadi dia akan diperiksa keseluruhan, periksa gigi, periksa lab, periksa psikologi, periksa semua, diperiksa gratis. Itu untuk semua di Indonesia sudah dilakukan. Melakukan evaluasi dan perluasan cakupan. Nah ini ya tadi karena sekarang bebas, kita lebih memilih kalau di puskesmas antrinya panjang, kemudian milihnya di swasta itu kadang tidak terlaporkan, tidak tercatat. Nah ini harus tetap dicatat. Jadi walaupun tidak ke puskesmas, ini kader ini secara aktif melaporkan bahwa ibu ini hamil, usia kehamilan sekian, rutin melakukan ANC di mana. Jadi tercatat untuk mengurangi tadi ya resiko angka kematian ibu yang bertambah. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi. Nah tadi ya sudah dikatakan bahwa perempuan bisa hamil dengan 1 kali hubungan seksual. Ya ini saya juga heran kok sampai tersebar kemana-mana bahwa 1 kali berhubungan seksual itu tidak menyebabkan hamil. Itu ternyata anak-anak remaja itu nangkepnya gitu. Penularan HIV/AIDS dapat dikurangi jika berhubungan seksual dengan satu pasangan yang tidak memiliki pasangan lain. Ya, jadi untuk anak-anak yang sudah remaja yang sudah pacaran bebas, sudah melakukan aktivitas seksual, itu perlu dipikirkan adanya penularan penyakit menular seksual ya. Jadi berganti pasangan, putus dengan pacarnya, ganti pasangan pacar lain, kemudian aktivitas seksual lain, itu akan mempengaruhi meningkatkan risiko PMS. Dan nah ini masih pro dan kontra ya penggunaan kondom. Kalau di Indonesia
penyediaan kondom untuk remaja ini masih pro kontra. Nanti ada yang memikirkan bahwa ini justru ada suatu hal yang permisif untuk dilakukan seks bebas pada remaja. Tapi ya di sisi lain gimana, memang sudah terjadi sebenarnya secara umum ya, mereka melakukan seks bebas. Bisa mungkin tetap ada edukasi bahwa penggunaan kondom ini akan mencegah penularan penyakit menular seksual. Kemudian juga perlu kita kasih tahu gejalanya seperti apa, mengetahui gejala penyakit menular seksual pada laki-laki dan perempuan. Itu perlu diberitahukan ke remaja-remaja ini ya. Gejalanya apa kalau pada laki-laki, kalau pada perempuan seperti apa. Sehingga dia aware ya. Mengetahui tempat penyedia layanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Nah itu tadi, kadang remaja itu pengen tahu hal yang sensitif seperti itu, tapi tidak tahu mau bertanya kemana. Akhirnya tanyanya ke siapa? Ke Google. Ke Google belum tentu valid ya informasinya. Jadi kadang itu tadi jadi tersesat. Satu kali berhubungan tidak akan hamil misalnya. Jadi ini sebenarnya sudah banyak difasilitasi oleh pemerintah, di puskesmas ada, di sekolah ada, peer educator juga ada, tapi kurang ini ya, remaja secara umum kurang tahu, jadi tidak diinformasikan secara luas, belum tahu ini harus kemana dan bagaimana prosedurnya. Jadi nanti PR-nya adik-adik ya ini sudah ikut modul elektif ini, adolescent health, itu mestinya juga menjadi agent of change ya, untuk bisa merangkul adik-adik remaja ini untuk bisa lebih sadar tadi tentang kesehatan seksualnya, terutama kalau di sini ya, dan kesehatannya secara umum. Caranya ya itu tadi, kita memang dengan siapa kita berbicara, edukasi, komunikasi kita disesuaikan. Kayak di CFHC dulu kan ya, komunikasi peka budaya, kalau ngomong sama orang Jawa seperti apa, kalau ngomong sama lansia seperti apa, ngomong sama remaja seperti apa, kita ngomong sama anak kecil, kita nunduk sejajar matanya dengan anak kecil gitu ya. Jadi kita sesuaikan benar-benar sehingga remaja itu bisa terbuka. Sekali orang yang kita ajak bicara nih sudah engage dengan kita akan mudah memberikan informasi yang kita inginkan dia untuk paham. Gitu. Jadi dokter harus tahu itu, adik-adik harus bisa. Makanya kenapa adik-adik dari semester 1 sampai sekarang tuh ada pelajaran komunikasi di Skillab ya. Selalu komunikasi diingatkan. Walaupun itu manekin, itu adik-adik nggak ada pasien standar, itu harus tetap mensimulasikan, memperagakan kalau adik-adik ini sedang berkomunikasi dengan pasien dengan bahasa pasien. Ya, sehingga saya harap ya adik-adik ini yang urusan UGM, dokteran bisa lah pinternya untuk komunikasi. Ya, jadi itu ya key message-nya, adik-adik ikut berperan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, yang akibatnya sangat banyak ya, dari untuk remajanya sendiri yang melakukan itu, dia jadi terhambat semuanya dari pendidikan, kemudian ekonomi, psikologi, tapi juga nanti masa depan anaknya sendiri, nanti prospek bagaimana dia mengasuh anaknya, kesehatan dia sendiri itu juga akan mempengaruhi nanti masa depan bangsanya di hilir nanti ya. Ini isu yang sangat penting saya rasa di kesehatan remaja. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan atau diskusi, opini, masukan. Tadi misalnya usulan yang bisa kita lakukan untuk remaja-remaja ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Nah ini adik-adik sudah tahu ini namanya bukan pernikahan dini, pernikahan anak. Jadi biar lebih sangar ya, pernikahan anak, jadi jangan sampailah terjadi. Oke, silakan. Any questions?
Yuk, ada nggak? Ya, kalau tidak ada, nanti silahkan dicari lagi ya, self study. Kemudian bisa kita diskusikan, ya oke Alvin. Kita diskusikan lebih lanjut di tutorial minggu ini di pertemuan kedua ya. Nanti kita bahas lagi. Itu salah satu isu dari kesehatan remaja yaitu pernikahan dini yang menjadi LO tutorial juga. Baik adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan untuk sesi kegiatan elektif hari ini selesai ya dengan kuliah ini. Jadi kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Cukup, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Coba. Sama-sama.